Pada video ini, mungkin teman-teman bingung mengapa obesitas dapat terjadi pada orang yang kurus. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah mengetahui apa arti dari obesitas? Apakah seperti gambar yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Silakan teman-teman jawab pada kolom komentar. Selanjutnya, pada video ini kita akan membahas apa arti dari obesitas, bagaimana pengukuran untuk mengetahui apakah kita obesitas atau tidak, ciri-ciri obesitas, serta dampak yang dapat terjadi. Yang dari obesitas adalah kondisi akumulasi atau penumpukan lemak yang berlebih. Yang sudah kita ketahui bahwa tubuh terdiri dari tulang, otot, organ tubuh, air, dan lainnya. Bagaimana kita dapat mengetahui apakah tubuh obesitas atau tidak? Salah satu pengukuran sederhana yang dapat digunakan adalah pengukuran indeks massa tubuh atau yang dapat disingkat IMT. Indeks massa tubuh ini menggunakan dua komponen. Yang pertama adalah berat badan dalam satuan kilogram, kedua adalah tinggi badan dalam satuan meter. Dengan cara teman-teman bisa lihat pada gambar sebelah ini. Di sini berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan atau berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Sekarang kita coba menghitung secara bersama-sama. Di sini dengan contoh berat badan 80 kg, tinggi badan 160 cm. Untuk tinggi badan kita ubah terlebih dahulu menjadi meter dengan cara dibagi 100. 160 dibagi 100 didapatkan 1,6 meter. Setelah itu kita masukkan dengan rumus IMT. IMT sama dengan berat badan di sini 80 kg dibagi dengan tinggi badan kuadrat atau 1,6 yang akan kita kuadratkan. Di sini didapatkan adalah 31,25. Dari hasil teman-teman yang dapatkan sini, bisa teman-teman sesuaikan dengan klasifikasi gambar di sebelah sini. Untuk 31,25, karena di sini lebih dari sama dengan 30, maka masuk dalam klasifikasi obesitas derajat 2. Kita kembali pada gambar yang ditunjukkan di awal video. Pada gambar 1 dan 2, jika kita menggunakan pengukuran indeks massa tubuh, maka di sini kemungkinan keduanya dapat masuk dalam klasifikasi obesitas. Mengapa demikian? Dikarenakan pengukuran indeks massa tubuh tidak dapat membedakan antara berat lemak dengan berat otot. Oleh karena itu, indeks massa tubuh tidak dapat digunakan pada kondisi tertentu. Sedangkan pada gambar nomor 3, teman-teman dapat perhatikan, ini dapat saja masuk dalam klasifikasi indeks massa tubuh yang normal. Namun dengan kondisi gambar yang seperti ini, apakah teman-teman yakin? Oleh karena itu, terdapat pengukuran lain yang dapat menentukan apakah seseorang obesitas atau tidak, yaitu dengan melihat persentase dari lemak tubuh. Kita kembali mengenai topik bahasan di video ini, yaitu obesitas pada orang kurus. Terdapat istilah NOW atau Normal Weight Obesity, di mana seseorang dengan IMT yang kurang dari 25 kg per meter kuadrat dengan total lemak tubuh lebih dari 30%. Teman-teman dapat lihat gambar di sebelah sini. Menurut berdasarkan usia dan jenis kelaminnya, berapa batasan ketika dikategorikan NOW. Di sini sebagai contoh, pria berusia 25 tahun dengan indeks massa tubuh 22 kg per meter kuadrat dengan total lemak tubuh yaitu 30%. Di sini masuk dalam kategori NWO atau Normal Weight Obesity atau yang biasa disebut dengan skinny fat. Selain pengukuran indeks massa tubuh dan persentase lemak tubuh, terdapat pengukuran lain yang lebih sederhana yang dapat dilakukan di rumah, yaitu pengukuran lingkar pinggang. Pengukuran lingkar pinggang ini dapat dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi obesitas sentral atau tidak. Di sini teman-teman dapat lihat untuk gambar di sebelah sini. Untuk patokannya adalah pria lebih dari 90 cm, sedangkan untuk wanita lebih dari 80 cm. Dampak dari normal weight obesity ini berhubungan kuat dengan terjadinya gangguan metabolik, seperti penurunan HDL atau yang kita ketahui sebagai kolesterol baik, dan juga peningkatan dari LDL, yaitu kolesterol jahat. Dan juga terdapat peningkatan pada trigliserida, serta penurunan dari sensitivitas insulin, di mana ini merupakan risiko terjadinya diabetes mellitus atau yang kita ketahui sebagai kencing manis. Terdapat peningkatan risiko 4 kali lebih besar dibandingkan individu normal untuk terjadinya gangguan fungsi jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kadar glukosa darah tinggi tanpa adanya diabetes, serta terjadinya dislipidemia atau gangguan pada lemak tubuh. Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan pengaturan pola diet dan juga aktivitas fisik atau latihan. Untuk diet, di sini kita dapat memperhatikan dalam makronutrien, yaitu pada karbohidrat, lemak, dan protein.
Untuk karbohidrat di sini dapat 50-60% dari total kalori. Untuk protein di sini 15-20% atau dengan mudahnya itu sekitar 0,8-1 gram per kilogram berat badan. Dan juga untuk lemaknya di sini 25-30% dari total kalori. Untuk latihannya di sini disarankan dalam 1 minggu dilakukan 3-5 kali dengan masing-masing yaitu 30-45 menit untuk setiap latihannya. Di sini dapat dilakukan untuk aerobik maupun anaerobik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak perlu dipaksakan, mulai dari ringan terlebih dahulu, setelah itu semakin hari mulai ditingkatkan. Sekian mengenai penjelasan di video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi, silakan untuk ketik di kolom komentar atau DM Instagram kami di @dokter.edukasi. Jangan lupa follow ya.